Lamalera, desa yang terletak di selatan Pulau Lembata. Pulau yang berada di gugusan timur Flores, Indonesia. Masyarakat Lamalera meyakini leluhur mereka berasal dari negeri Luwuk di Sulawesi Selatan. Tradisi lisan Lamalera mengenal sejarah nenek moyang itu sebagai Lia Asa Usu, yang berarti syair asal-usul. Diceritakan, Gajah Mada memimpin perjalanan armada Laut Majapahit melakukan penaklukan ke wilayah timur Nusantara. Dalam perjalanannya, armada laut ini menyinggahi Luwuk dan membawa serta orang-orang Luwuk sebagai tentara paksaan. Ketika melalui perairan Selat Alor, orang Luwuk diturunkan di Pulau Lepan Batan, sedangkan armada Majapahit melanjutkan pelayarannya menuju Flores, Sumbawa, Lombok, dan Bali. Kedekatan nenek moyang masyarakat Lamalera terhadap laut menjadikan laut memiliki peran yang istimewa. Bagi masyarakat Lamalera, laut tidak hanya kumpulan air asin yang mengendangi bumi dan membaginya menjadi benua-benua. Laut juga bukan pemisah satu pulau dengan pulau yang lain. Laut bagi masyarakat Lamalera adalah sarana komunikasi manusia dengan Tuhannya. Bersama laut mereka hidup, dan dari laut mereka mencari penghidupan. Ini tunggu apa ini, Deo? Lagi tunggu truk mau ke pasar barter. Tiap hari kan? Setiap hari Sabtu. Ya. Hanya hari Sabtu? Hanya hari Sabtu, ya. Bawa apa saja ini? Ini ada padi untuk digiling, kulit ikan beli ubi, dan pisang. Tidak ada uang. Barternya cuma dengan ikan saja, ikan paus. Seluruh aktivitas masyarakat Lamalera berkaitan erat dengan laut, mulai dari mata pencaharian, perdagangan, dan perekonomian, juga dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini tergambar jelas oleh satu kata yang mampu menghentikan setiap kegiatan yang sedang mereka lakukan. Kata itu adalah baleo. Lihat dekat teriak baleo. Kita tunggu saja. Kalau mereka di sana beramai-ramai ke sini, kita keluar. Baleo. Lihat bro. Dapat lihat bro. Baleo itu suatu tanda atau suatu teriakan
memanggil orang bahwa ada ikan paus lewat. Jadi sepertinya dia di kebun juga dia harus pulang untuk baleo. Jadi baleo itu bukan setiap hari dia selalu ada. Jadi kadang saya di kebun orang panggil saya baleo, mungkin ke sana tidak dapat. Jadi mungkin besok dulu. Jadi baleo itu mengharuskan semua laki-laki harus keluar. Asal dia bertajam, supaya sebentar kasih mati juga. Asal sambil berdoa, oh lemotan aja. Berdoa bau, mata ya, bau lemotan malu-malu, marah-marah. Dia butuh apa? Kalau tidak butuh apa? Artinya apa, Reo? Artinya dia datang tenang-tenang supaya kita bisa tikam, kasih makan semua orang ini. Karena kampung juga tidak ada ikan, kosong ya. Jadi ini hari mungkin Tuhan memberkati, bisa datang juga tenang-tenang supaya bisa ditikam. Jadi perahu lain, tidak satu perahu. Tidak ada data pasti kapan dimulainya perburuan paus di kawasan Lamalera. Namun tulang-tulang yang ada di pesisir pantai seolah menunjukkan bagaimana masyarakat Lamalera telah menjalani tradisi ini sejak lama. Masyarakat Lamalera terikat dengan beberapa syarat dan batasan pada tradisi perburuan paus yang mereka lakukan. Misalnya hanya paus jenis sperma atau Physeter macrospalus yang mereka buru. Panjangnya antara 12 sampai 20 meter dengan berat mencapai 45 ton. Mereka menyebutnya kotek lema. Setiap bulan Mei sampai Oktober, paus ini akan bermigrasi ke Samudra Hindia. Orang Lamalera percaya kotek lema yang menghampiri desa mereka merupakan pesan dari Tuhan. Rezeki yang diberikan Tuhan itu memang kita rasa bahwa bukan di Lamalera saja yang mengecap atau apa, tapi semua dari Lamalera sampai ke gunung-gunung juga mereka bisa dapat makan. Jadi kita anggap bilang itu berkah dari Tuhan itu. Nah, sebab kalau tanpa kotak lema itu kita memang ya tidak bisa hidup. Hanya ikan kecil-kecil saja tidak memadai kalau penduduk besar begini. Jadi kotak lema itu sangat dihormati, sangat dihargakan. Paus memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Lamalera. Hampir seluruh bagian dari paus dapat mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini kulit ikan paus menghidupkan kami, dengan juga membiayai anak-anak kami untuk sekolah. Harus jual beli pisang, ubi, jual ke pasar juga, barter itu. Nah cuma dengan ini untuk bisa menghidupkan kami ikan paus. Kalau tidak ikan paus, kami memang setengah mati sekali kami Lamalera. Jadi setiap hari kami cuma pikir baleo cepat datang supaya kami bisa tikam untuk menghidupi kami.
Karena ini dia ini semacam berkah dari Tuhan kasih kami. Jadi apabila Tuhan kasih kami berkah, sampai begini juga kami harus simpan. Ini bisa kasih makan babi. Tidak ada yang harus dibuang. Suku Eskimo, suku Indian Kanada, dan orang Rusia juga melakukan perburuan paus. Namun perburuan paus di Lamalera menjadi istimewa karena orang Lamalera melakukan perburuannya tanpa menggunakan senapan atau harpun. Mereka hanya menggunakan peralatan tradisional. Sudah jadi Karyo? Sudah. Ini tinggal saja ikan paus lewat, diangkat, pegang, tikam saja. Maju ke depan, ditikam. Bagaimana Dewi yakin dengan alat yang sangat sederhana ini bisa menikam paus? Kami dari dulu itu punya warisan seperti ini, cuma besi sepotong, diikat dengan tali kecil begini. Tapi kami yakin sekali bahwa alat cuma besi ini bisa menaklukkan semacam ikan paus itu bisa mati. Karena itu keyakinan kami atau kepercayaan kami seperti itu. Jadi dengan alat yang jelek ini tapi kami bisa menghidupkan kami. Tempuling. Bagi orang luar, senjata itu bisa jadi terlihat sederhana dan tak masuk akal untuk berburu paus. Namun bagi orang Lamalera, tempuling adalah perwujudan dari keyakinan atas rezeki dan berkah dari Tuhan. Pada tempuling, orang-orang Lamalera meletakkan hati dan keyakinan mereka. Perjuangan menjadi seorang Lamafa itu harus mental baja, berdiri kuat, iman juga harus kuat. Jadi kepercayaan kami itu kami mengarahkan seperti barang ini, perahu dan apa ini, tempuling ini. Seorang Lamafa laksana pahlawan bagi warga Lamalera. Mereka berjuang tak hanya untuk menghidupi keluarga, tapi seluruh desa. Dan nyawa adalah taruhan yang diberikan oleh seorang Lamafa. Hei Pak! Kata lagu imak mo. Bapak, ini kondisi seperti apa Bapak? Biasa saja. Ini sudah balik ini? Ya sudah balik ini. Apa tandanya? Katanya orang teriak tadi di sementara jalan. Vai. Tekau man. Resikonya seperti nyawa, taruhan nyawa begitu. Nyawa saya dipertaruhkan dengan ikan itu. Jadi apapun terjadi, ini berkah. Berkah, jadi saya mati juga berkah, tidak mati juga berkah. Resiko untuk pertaruhan nyawa itu seperti itu. Jadi mau mati maju, mau tidak mati juga harus maju. Ya. Datang itu istilahnya bukan punya asuransi atau santunan apa, tidak. Cuma mengharapkan orang lain ke sana, datang bisa bagi-bagi dengan istri anak ke sini lagi, seperti itu. Bagi masyarakat Lamalera, paus bukanlah sekedar buruan atau mangsa. Paus tidak pernah dieksploitasi sebagai komoditi untuk kepentingan industri. Paus adalah bagian dari kebersamaan hidup mereka. Kotek lema yang menjadi berkah bagi semua masyarakat di sana. Maka tak heran, sedari dini banyak anak-anak Lamalera yang siap untuk melanjutkan tradisi ini. Namanya siapa? Sike ya?
Ciker tadi main apa? Bukan teman. Kenapa main tikam-tikam? Karena cita-cita. Cita-cita. Cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi lama apa? Kenapa mau jadi lama apa? Dalam Mau melestarikan tradisi. Memang kalau untuk jadi juru tikam hasilnya buat siapa nak? sebenarnya buat kampung. Patung Petrus yang berada di tengah perkampungan nelayan Lamalera menjadi saksi keberhasilan para Lamafa dalam mendapatkan kotek lema. Patung ini pula lah yang kerap dikunjungi ketika musim perburuan dimulai. Patung yang menjadi simbol kasih Tuhan kepada para nelayan. Para Lamafa percaya kedekatan mereka dengan Tuhan menentukan hasil tangkapan. Sementara para lelaki berjuang di laut, di darat ada sebuah ritual yang dilakukan sang istri, mengirimkan doa bagi keselamatan dan keberhasilan para suami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa untuk mendapat rezeki hari ini. Semoga berhasil menangkap ikan paus guna membawa kembali untuk keperluan dalam keluarga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bagi masyarakat Lamalera, kotek lema tak hanya berperan sebagai penggerak perekonomian. Ia membawa pesan kesabaran, juga peringatan agar masyarakat Lamalera senantiasa menjaga hubungan manusia dan alam sebaik-baiknya. Oh,